lagi dengan Bu Rahmi. Kali ini kita akan mempelajari materi yaitu distribusi binomial. Adapun yang dipelajari dulu sebelum ke materi yang sebenarnya, itu harus kita pelajari materi prasyarat, yaitu prasyaratnya itu adalah kita mempelajari tentang kombinasi dan peluang. Kemudian distribusi binomial ini juga kita akan pelajari tentang variabel acak. Materi prasyarat pertama yaitu kombinasi. Kita akan pelajari kombinasi adalah memilih n unsur dari n unsur tanpa memperhatikan urutannya. Ini urutannya tidak perlu kita perhatikan. Kalau memperhatikan urutan namanya bukan kombinasi tetapi permutasi. Untuk umumnya n kombinasi r itu sama dengan kombinasi nr sama dengan n faktorial per r faktorial kali n kurang r faktorial. Mana n itu besar sama dari r dan besar juga sama dari 0. Contohnya, seorang petani akan membeli 3 ekor ayam dari seorang pedagang yang menjual 6 ekor ayamnya. Ada berapa carakah petani tersebut memilih ternak-ternak yang diinginkannya? Penyelesaiannya n-nya, ini artinya semua ayam itu ada 6 ekor, dipilih 3 ekor, berarti r-nya adalah 3. Nah, banyak cara pemilihannya adalah kombinasi nr ini sama dengan, kita gunakan rumus ini, itu sama dengan 6 faktorial karena n-nya 6 per 3 faktorial kali n 6 kurang 3 faktorial. Ini 6 faktorialnya artinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per ini 3 faktorial kali 3 faktorial. Ini bisa kita bagi 3 faktorial dengan 3 faktorial, maka ketinggal lagi 6 kali 5 kali 4 per 3 kali 2 kali 1. Yang ini datangnya adalah 3 faktorial. Ini ada yang bisa kita bagi, 6 ini kan sama dengan 3 kali 2, kemudian tinggal lagi 5 kali 4 20 per 1 dapat 20. Jadi petani dapat memilih ayam itu adalah dengan 20 cara. Dari prasyarat kedua adalah peluang. Peluang adalah probabilitas atau kemungkinan. Ini dia bentuk umum rumus peluang. PA sama dengan NA per NS, mana NA itu adalah kejadian yang terjadi atau diinginkan dalam soal, dan NS adalah banyaknya anggota dari ruang sampel. Soal kedua, dalam sebuah kotak terdapat 9 bola terdiri dari 5 bola merah dan 4 bola putih. Jika diambilnya bola sekaligus secara acak, berapakah peluang terambilnya? Yang A 3 bola merah, yang B 1 bola merah dan 2 bola. Jawabannya, ini ada kotak terdiri dari 5 bola merah, 4 bola putih, di mana dalam kotak ini ada 9 bola. Jumlahkan 5 tambah 4 ini adalah 9. Yang pertanyaan A tadi, ini kita misalkan yang A diambil 3 bola merah sekaligus secara acak dari dalam kotak. Jadi rumus kita gunakan ini. Kejadian yang A itu n kombinasi r sama dengan n faktorial per r faktorial kali n kurang r faktorial. Jadi yang untuk bola merah ini di kotak ada 5, kita ambil 3, berarti kemungkinan pilihannya itu 5 faktorial per 3 faktorial kali 5 kurang 3 faktorial. Ini sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Ini sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 kali 1. Ini bisa kita bagi 3 faktorialnya dengan 3 faktorial dibagi 1, 4 bagi 2 adalah 2. Ini kita kalikan 5 kali 2 adalah 10 per 1, berarti hasilnya adalah 10. Kemudian NS nya, S tadi itu adalah ruang sampel, masih menggunakan rumus kombinasi, artinya nih 9 bola di dalam kotak ini dipilih 3 yang bola merah tadi. Ini sama dengan 9 faktorial per 3 faktorial kali 9 kurang 3 faktorial, sama dengan 9 faktorial per 3 faktorial kali 6 faktorial, sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Ini sama dengan yang ini 6 faktorial ini sama-sama dibagi 6 faktorial hasilnya 1, kemudian 8 ini dibagi 2 hasilnya adalah 4.
Kemudian 9 ini dibagi 3, hasilnya adalah 3. Kemudian kita kalikan 3 kali 4 kali 7 per 1, berarti dapatnya 84. Jadi peluang A itu sama dengan NA per NS. Nah, NA ini tadi banyak pilihan dari 3 bola itu ada 10, NS nya adalah 84, mungkin sama dengan 5 per 24 per 42. Jadi peluang terambilnya 3 bola merah secara acak yang diambil itu adalah 5 per 42. Yang B, E adalah banyaknya kemungkinan terjadi pada pengambilan 1 bola merah dan 2 bola putih dari 5 bola merah dan 4 bola putih yang tersedia. Banyak kemungkinan terjadi pada pengambilan 1 bola merah dan 5 bola merah yang tersedia adalah, artinya ini dalam kotak tadi ada 5 bola merah, kita ambil 1, berarti sama dengan 5 kombinasi 1. Kita gunakan rumus yang tadi, rumus kombinasi 5 kombinasi 1 sama dengan 5 faktorial per 1 faktorial kali 5 kurang 1 faktorial, ini sama dengan 5 faktorial per 1 faktorial kali 4 faktorial, ini sama dengan 5 cara. Kita gunakan cara yang tadi. Dan banyak kemungkinan terjadi pada pengambilan 2 bola putih dari 4 bola putih yang tersedia. Artinya dalam kotak tadi ada 4 bola putih, yang diambil cuma 2, ini jadinya 4 kombinasi 2. Kita gunakan rumus yang tadi juga, ini 4 kombinasi 2 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial kali 4 kurang 2 faktorial, ini sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial, sama dengan 6 cara. Ini banyaknya kemungkinan terjadi pengambilan 1 bola merah dan 2 bola putih itu adalah ini 5 dikali 6, artinya 30 cara. Jadi peluang kejadian pengambilan 1 bola merah dan 2 bola putih itu sama dengan 30 NE per NS sama dengan 30 per 84, sama dengan 5 per 14. Jadi peluang terambilnya 1 bola merah dan 2 bola putih secara acak adalah 5 per 14. Termasuk variabel acak, definisi setnya suatu fungsi yang menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap unsur dalam sebuah ruang sampel. Nah, apa maksudnya? Untuk lebih memahami, kita coba contoh yang ketiga ini. Kak Vena dan Bang Samad setelah menikah mereka mempunyai rencana memiliki 3 orang anak. Apakah kemungkinan anak mereka yang lahir? Jadi ada 3 anak rencana mereka, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Bisa jadi anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, atau anak ketiga perempuan. Atau bisa jadi juga anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga laki-laki, anak pertama, atau kemudian anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, anak ketiga laki-laki. Kemudian ada lagi kemungkinannya anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan. Kemudian ada lagi kemungkinan anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan. Dan kemungkinan lagi anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, anak ketiga laki-laki. Kemudian kemungkinan lagi anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan. Kemudian kemungkinan juga anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga laki-laki. Nah, variabel acak X-nya X besar ya, didefinisikan banyak anak laki-laki dari pasangan Kak Vena dan Bang Samad. Ini maksudnya dalam soal ini. Misalkan variabel X-nya adalah didefinisikan banyak anak laki-laki dari pasangan Kak Vena dan Bang Samad. Kemungkinan banyak anak laki-laki, ini ruang sampelnya, variabel acak. Kemungkinan tidak ada anak laki-laki, artinya semuanya berarti perempuan. Kemungkinannya mana? Ini dia, perempuan, artinya anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan. Kemudian ada 1 anak laki-laki. Apa dia? Bisa jadi anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga laki-laki, atau bisa juga anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan. Kemudian bisa juga anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan. Ini kemungkinannya. Atau bisa juga 2 orang anak laki-laki. Ini dia kemungkinannya adalah anak pertama perempuan, kedua laki-laki, ketiga laki-laki. Atau ini kemungkinannya. Di ruang sampelnya adalah ini PLL, LPL, LLP. Atau bisa jadi ketiganya laki-laki atau semua laki-laki. Ini dia kemungkinannya. Nah, jadi X besar itu menyatakan variabel acak. Nah, X-nya bentuk himpunan, yaitu ini dia 0, 1, 2, 3.
Dan untuk X kecil ini dalam variabel acak ini beda ya antara pemakaian X besar dengan X kecil. X kecil itu nanti nilai variabel acak, misalnya X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. X sama dengan 0 ini artinya anak laki-lakinya adalah 0 atau tidak ada. Ini X sama dengan 1 ini artinya anak laki-lakinya 1 orang, X sama dengan 2 ini anak laki-lakinya 2 orang, X sama dengan 3 ini adalah anak laki-lakinya sama dengan 3. Contoh yang kelima, dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 5 bola biru. Jika diambilnya 2 bola sekaligus secara acak, berapakah peluang terambilnya bola biru? Jadi ini ada kotak, ada 6 bola merah, 2 bola biru, diambil 2 bola sekaligus. Sudah. Ini bola pertama, bola kedua, diambil langsung ya. Bisa jadi bola pertamanya merah, bola keduanya merah, kemudian bola pertamanya merah, bola keduanya biru, bola kedua pertamanya biru, bola keduanya merah, atau biru. Nah, ini variabel acak X definisikan banyak bola biru yang terambil. X-nya adalah bola biru yang terambil dari soalnya. Kemungkinan banyak bola biru yang terambil. Ini ruang sampel, nilai variabel acaknya. Pertama itu mungkin tidak ada bola biru, artinya keduanya bola merah. Kemudian jadi 1 bola biru. Nah, kemungkinan ruang sampelnya MB dan BM. Dan atau kemungkinan keduanya biru, ini BB. X menyatakan variabel acak. Nah, X-nya itu ini X besar ya, untuk himpunan 0, 1, 2, dan nilai variabel acaknya X kecil, X sama dengan 0 artinya tidak ada bola biru. Nah, X sama dengan 1 artinya bola birunya 1, X sama dengan 2 bola birunya 2. Variabel acak ini ada 2, yaitu yang discrete dan kontinu. Yang discrete itu berisi kemungkinan dapat dihitung, misalnya banyaknya kelipatan 3 antara bilangan 0 sampai 1000. Misalnya 3, 6 sampai 1000, 5 sampai 1000 kelipatan 3-nya. Itu ada berapa buah? Walaupun banyak, tapi itu bisa kita hitung. Banyak TV yang terjual setiap tahun di toko sarana elektronik, setiap tahun dihitung. Misalnya karena di toko itu pasti bukuan pasti bisa dihitung mereka. Kalau yang kontinu berisi kemungkinan tidak dapat dihitung. Contohnya banyaknya bilangan real kurang dari 50 bilangan real. Berarti bilangan yang ada 0,1, 0,5, 0,4 sampai nanti 50. Itu banyak sekali. Kemudian banyaknya bilangan desimal antara 0 sampai 1, walaupun cuma satu angka, tapi ini juga kemudian tidak berhitung karena banyak sekali. Misalnya 0,1, 0,001, kemudian 0,0001 sampai 1. Karena banyak sekali itu bilangan semua antara 0 sampai. Distribusi peluang variabel acak discrete. Contoh ke-6, Kak Vena dan Bang Samad setelah menikah mempunyai rencana memiliki 3 orang anak. Apakah kemungkinan anak mereka yang akan lahir? Variabel acak X didefinisikan banyaknya anak laki-laki dari pasangan Kak Vena dan Bang Samad. Kemungkinan banyak anak laki-laki, ruang sampel, nilai X sama dengan X. Ini variabel acaknya, dan ini adalah peluang variabel acaknya. Peluang banyak anak laki-lakinya 0, berarti perempuan semua. Ini dia kemungkinan ruang sampelnya. Ini laki-lakinya 0, maka dia secara matematis ditulis F0 sama dengan Px. X besar ya, variabel acak sama dengan 0. Si P0 sama dengan NA per NS dengan 1/8. 1 ini 8 ini mungkin nanti kita lihat bagaimana tanggapan, cuma dari ini tabel ini sudah ada sebelumnya. Kemudian ini tulis di sini 1/8. Kemudian peluang banyak laki-laki sama dengan 1. Ini dia kemungkinannya PPL, perempuan laki-laki, PLP, LPP. Ini variabel acaknya 1 anak laki-laki. Maka F1 sama dengan PX sama dengan 1, berarti P1 sama dengan NA per NS sama dengan 38. 3 ini datang dari sini 1, 2, 3. Ini 38. Kemudian peluang banyak anak laki-lakinya 2. Ini dia PLL, LPL, LLP. Ini jadinya F2 sama dengan PX2, PX sama dengan 2, P2 sama dengan NA per NS 3/8. 3 nya ini dia nih 3/8. Dan peluang banyak anak laki-lakinya 3, berarti semua laki-laki. Ini semuanya laki-laki, peluang anak laki 3, ini semua laki-laki. Ini LLL, jadinya F3 dengan PX sama dengan 3, P3 sama dengan NA per NS sama dengan 1/8, karena yang laki-laki semua itu ada 1, jadinya 1/8.
NS nih dia, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini dia. Ini tabel sebelumnya sudah ada ya, berarti nilai kenapa 8 ini ya, karena semuanya ada 8 kemungkinan. Nah, yang ini dinamakan atau disebut dengan distribusi peluang variabel acak. Dia yang penting ini dua kolom ini. Distribusi kumulatif F besar C sama dengan peluang X kecil dan sama dari C sama dengan P X0 peluangnya 0, X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2 sampai X sama dengan C, dimana ini kalau ditulis itu P X sama dengan 0 ini F0, X sama dengan 1 berarti F1, X sama dengan 2 F2 sampai nanti X sama dengan C berarti FC. Tabel distribusi peluang ini yang sebelumnya ini yang kita peroleh dari sini. F besar 0 itu sama dengan P X kecil sama dari 0 atau sama dengan P0, ini X nya yang kecil dari 0 atau sama dengan 0, ini dia F0 sama dengan 1/8. F nya 1 sama dengan PX kecil sama dengan 1, berarti boleh X nya 0, boleh X nya 1. Ini sama dengan F0 sama F1 sama dengan 1/8 tambah 3/8, ini 1/8 tambah 3/8 dengan 4/8. Kalau F nya 2 sama dengan PX kecil sama dari 2, kecil sama 2 ini adalah 0, 1, 2, berarti ini F0 tambah F1 tambah F2 sama dengan 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 dengan 7/8, ini tambahkan ini 7/8. F3 berarti PX kecil sama dari 3, ini sama dengan F0 tambah F1 tambah F2 tambah F3, berarti ini 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8 sama dengan 8/8 sama dengan 1. Dah hasil yang ini 1, 2, 3, 4 ini kita buat dengan tabel distribusi peluang kumulatif. Ini dia. Coba perhatikan pada saat tabel distribusi peluang F nya ini F kecil, kalau tabel distribusi peluang kumulatif berarti F nya F besar. Kemudian pada tabel distribusi peluang ini ada yang sama Fx nya ya, ada ini 1/8, ini juga 1/8, ini 3/4, ini 3/4. Tapi pada tabel distribusi peluang kumulatif makin ke kanan dia makin besar, tapi tidak akan lebih dari 1 karena maksimalnya sifat peluang yang pertama itu adalah sifatnya yang pertama itu bahwa dia kecil dan sama dari 1. Diketahui tabel distribusi peluang variabel acak ini, yang A tentukan nilai K, yang B hitunglah nilai peluang X besar dan sama dari 5. Yang A dulu kita jawab sigma X sama dengan 1 sampai ke N, F Fi sama dengan 1, ini sifat peluang. Berarti ini F3 tambah F4 tambah F5 tambah F6 sama dengan 1. Ini sifat peluang ini sudah ada sebelumnya. 1 F3 ini 1/3 tambah K/9 tambah 2K tambah 1/18 tambah 1/6 tambah sama dengan 1. Dah karena ini pecahan maka kita samakan penyebutnya. KPK nya itu 39, 18, 96 ini adalah 18, tapi penyebutnya 18. Jadinya 6 tambah 2K tambah 2K tambah 1 tambah 3/18 dengan 1. Ini 2K tambah 2K 4K tambah 6 tambah 1 tambah 3 ini tambah 10 sama dengan 18. 18 ini datangnya ini 18 kali 1. Ini 4K sama dengan 18 kurang 10. 4K sama dengan 8, berarti K nya sama dengan 2. Yang B kita cari lagi peluang X besar yang sama dari 5 sama dengan F5 tambah F6, karena X ini sekarang besar dan sama dari 5. Kita ini mulai dari 5 X, F5 dan F6. Ini F5 ini sebenarnya 2K tambah 1/18 tambah F6 ini adalah 1/6. Jadinya K nya tadi dapat 2 kali 2 tambah 1/18 tambah 3/18 nya 2 kali 2 4 tambah 1 5. Ini jadinya 5 tambah 5/18 tambah 3/18, jadinya 5 tambah 3 8, berarti 8/18 sama dengan 4/9. Jadi nilai peluang X besar sama dan 5 adalah 4/9. Terima kasih seperti ada perhatiannya, mudah-mudahan dapat membantu Anda lebih memahami tentang variabel acak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.